Halo Sobat Kicauan yang dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TVM Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Di video kita kali ini kita akan membahas indikasi murai batu nyepah ya, atau memuntahkan sebagian makanan yang sebelumnya sudah ditelan ya. Ya, mengapa hal ini penting? Karena masih banyak beredar murai batu nyepah ini selalu dikait-kaitkan dengan kesiapan murai batu ini ikut lomba atau kesiapannya ingin digantangkan. Ya, apakah memang halnya demikian atau ada indikasi lain ketika murai batu ini nyepah? Ya, kita langsung saja ke topik pembahasan ya. Ketika murai batu nyepah, ada beberapa macam yang sering dikeluarkan murai batu ini melalui mulutnya ya. Ya, ada yang bentuknya pakan kering menggumpal seperti membentuk bulatan lonjong, atau ada yang masih bercampur basah atau berlendir. Ya. Nah, inilah yang bisa kita temukan. Atau ketika kita menggantungkan murai batu di dekat dengan dinding rumah, ya, biasanya kita bisa melihat di dinding tersebut ada sering nempel hasil sepahnya yang dibuang oleh murai batu ini, sehingga bisa menempel ke dinding. Dan umumnya kalau kita melihat sepah yang normal itu biasanya bersifat sedikit agak kering, dan umumnya hasilnya ini adalah beberapa sisa pakan yang tidak bisa dicerna secara sempurna sehingga dikeluarkan lagi melalui saluran tenggorokan ya, sehingga ketika murai batu ini mengeluarkan ini, sepahnya ini, murai batu ini merasa nyaman. Karena kalau tidak nyaman biasanya murai batu ini selalu mencoba memaksa mengembangkan dada bagian tembolok dan meregangkan otot-otot tenggorokan untuk memaksa keluar sisa pakan yang tidak bisa dicerna secara sempurna di bagian sistem pencernaan murai batu ini, sehingga dipaksa keluar kembali melalui mulut ya. Namun umumnya kalau hal ini sifatnya basah, justru kita bisa bertanya apakah ada masalah di pencernaan murai batu ini, atau justru di pakan ini ada beberapa hal yang membuat tidak nyaman tenggorokan maupun tembolok yang dirasakan murai batu ini sehingga dipaksa keluar ya. Namun kalau memang sifatnya seperti butiran lonjong dan bersifat kering, ini sebenarnya hal yang normal ya. Jadi ini sebenarnya proses pencernaan yang tidak sempurna, tapi setidaknya sudah menyerap nutrisi yang dibutuhkan ketika memakan pakan ini. Namun karena ada beberapa dari campuran pakan ini yang bisa jadi membuat murai batu ini kurang nyaman untuk terus menelan sampai ke proses pencernaan dan membuang ke saluran kotoran, sehingga dipaksa keluar dengan cara meregangkan otot-otot tenggorokan dan seolah-olah memuntahkan makanan ini keluar melalui saluran tenggorokan ya. Jadi inilah hal yang normal yang murai batu lakukan, kecuali hasil sepahnya ini bersifat utuh. Misalkan kita berikan jangkrik, ternyata jangkriknya ini dimuntahkan kembali, dimuntahkan namun dalam posisi utuh, kecuali jangkriknya ini bisa jadi memuntahkan kepalanya saja, berarti murai batu ini merasa ada yang tidak nyaman dalam saluran tenggorokan, mulai dari tembolok sampai saluran tenggorokan, sehingga dipaksa keluar kembali karena mungkin merasa ada yang tidak nyaman dari bagian jangkrik ini, katakanlah kepalanya atau kakinya, atau tidak jarang semuanya juga bisa ditelan ya, sehingga itu pun masih dalam taraf yang normal, kecuali memang murai batu ini langsung memuntahkan begitu menelan makanan, langsung tiba-tiba memuntahkan. Bisa jadi dalam ketika
menelan makanan ini ada beberapa benda yang mengganggu atau membuat tidak nyaman tenggorokan murai batu ini, atau bahkan dalam pencernaan murai batu ini ada bermasalah sehingga seolah-olah mual sehingga dimuntahkan kembali. Ya, itulah beberapa ciri-ciri atau indikasi mengapa murai batu ini nyepah ya, karena memang sekali lagi itu adalah cara murai batu mengeluarkan benda atau makanan yang kurang nyaman untuk dicerna sehingga dimuntahkan ya. Namun beberapa kasus yang sering terjadi, murai batu ini hanya membuang seolah-olah pakan dalam tanda kutip yang sebenarnya tidak dibutuhkan murai batu ini, seperti semut yang tercampur di dalam kroto atau di dalam fur, yang furnya ini mungkin sifatnya terlalu keras untuk dicerna dalam temboleh sehingga kurang nyaman, seolah-olah ada yang mengganggu tenggorokan sehingga dimuntahkan ya. Jadi itu beberapa hal yang mengakibatkan murai batu ini memuntahkan atau nyepah makanan yang tidak sempurna dicerna oleh bagian pencernaan murai batu. Namun kalau dikaitkan dengan apakah murai batu ini siap atau tidak digantangkan, ya bisa jadi itu tergantung masing-masing perawatnya. Nah, justru disinilah membangun sugesti maupun chemistry antara si perawat dengan murai batunya. Kadang-kadang kalau kita memang mau mengamati kesiapan murai batu kita, ada juga yang mengamatinya kalau murai batunya sudah nyepah, berarti menandakan siap untuk lomba. Tapi ini tidak general ya, tidak semua murai batu harus seperti itu. Bisa jadi inilah yang dibangun oleh perawatnya dengan murai batunya. Kalau sang perawat ketika melihat untuk murai batu yang dirawat ketika sudah nyepah, berarti kerjanya akan bisa tampil maksimal di gantangan, ya tidak salah juga. Ya, jadi semuanya tergantung daripada pengamatan kita. Kalau ada banyak postingan yang mengatakan hal seperti itu, tidak salah juga ya, karena memang itu hasil daripada pengamatan sang perawat murai batu dengan murai batunya sendiri. Teman-teman juga bisa mengamati bagaimana kalau kita sudah memahami dan sudah sering mengamati murai batu kita bisa lihat ketika mau digantangkan apakah ada tanda-tanda atau ciri-ciri khusus mengenai kesiapan murai batu ini. Ada yang mungkin dari sisi kotorannya dilihat kalau bulatnya agak sedikit mengeras, hanya ada butiran atau cairan putih sedikit. Ada yang mengatakan itu berarti ini sudah siap digantangkan. Atau ada yang mengatakan kalau sudah ada cairan sedikit warna hijau ya di kotorannya, ada yang mengatakan ya itu sudah siap. Ya, bermacam-macam ya. Jadi itu tidak salah juga ketika seseorang mengatakan kesiapan murai batu itu dinilai ketika murai batu ini nyepah ya. Sehingga ada terbangun sugesti, merasa yakin bahwa murai batunya ini akan bisa tampil di gantangan dengan maksimal. Tapi sekali lagi ini bukan general, bukan tidak semua murai batu ya. Bahkan ya sebenarnya tidak banyak murai batu yang mengindikasikan ketika baru nyepah baru siap digantangkan. Kalau tidak nyepah tidak siap digantangkan, tidak juga ya. Jadi itu tergantung pengamatan kita terhadap murai batu kita di gantangan. Jadi sekali lagi murai batu yang nyepah ini adalah salah satu indikasi alamiah ya, bagaimana caranya murai batu ini membuang sisa pakan yang tidak sempurna dicerna melalui saluran tenggorokan atau melalui mulut ya. Jadi itu teman-teman kicauannya sehubungan dengan memahami murai batu, indikasi nyepah siap atau tidak digantangkan. Karena memang bahkan murai trotolan pun banyak yang sudah belajar nyepah atau membuang pakan yang kurang nyaman di dalam tubuhnya dengan membuang atau memuntahkan kembali makanan yang dinilai kurang bermanfaat untuk tubuhnya atau susah dicerna. Salam kicau mania.